Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilusya Insiroh dengan NIM 155. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi PDAM. Yang pertama, yakni dari diagram DFD. Pengertian dari diagram DFD sendiri itu ya ini suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Kemudian di dalam DFD konteks ini ada bagian humas, bagian terkait, kemudian pelanggan. Bagian humas melakukan login di sistem informasi pengaduan. Kemudian menginputkan data keluhan, kemudian mengupdate data, dan membuat laporan. Kemudian untuk bagian terkait itu melakukan login ke sistem informasi, kemudian mendapatkan inputan, outputan data keluhan. Kemudian bagian terkait juga menginput status penanganan keluhan. Untuk pelanggan itu outputannya mendapatkan laporan penanganan keluhan. Konteks diagram di atas itu terdiri dari 3 entitas, yaitu humas, bagian terkait, dan pelanggan tadi. Kemudian untuk DFD level 0, itu terdapat 3 macam proses. Pertama adalah proses input data keluhan pelanggan. Yang kedua adalah proses penanganan keluhan pelanggan. Yang ketiga adalah proses pembuatan laporan penanganan keluhan pelanggan. Kemudian untuk DFD level 1, pada DFD level 1 bagian proses input data keluhan pelanggan, ini terdapat 2 proses, yakni pertama adalah proses validasi username dan password ketika bagian khusus untuk login. Selanjutnya, proses input data keluhan pelanggan. Kemudian untuk DFD level kedua, pada DFD level 2 proses penanganan keluhan pelanggan ini terdapat 3 macam proses. Proses pertama yakni validasi username password untuk login sebagai pengguna. Proses kedua adalah pengecekan adanya keluhan pelanggan, dan yang proses ketiga adalah input status penanganan pada keluhan pelanggan tersebut. Kemudian untuk DFD level 3, pada DFD level 3 proses pembuatan laporan keluhan pelanggan terdapat 1 proses. Proses ini sudah melingkupi apa dari proses memasukkan data keluhan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan, yang nantinya akan dijadikan sebuah laporan untuk diserahkan bagian selanjutnya, dan memberikan balasan kepada pelanggan bahwa keluhan tersebut sudah tertangani oleh petugas lapangan. Kemudian, proses selanjutnya yakni flowchart dari pengaduan keluhan pelanggan. Yang pertama, pencatatan keluhan pelanggan dilakukan oleh bagian humas, yang nantinya akan menjadi dokumen keluhan pelanggan. Selanjutnya, proses penanganan dari dokumen keluhan pelanggan diserahkan ke bagian terkait untuk penanganan yang menghasilkan dokumen penanganan keluhan pelanggan. Selain itu, dokumen penanganan keluhan pelanggan yang sudah didapat bagian humas bisa mengecek data pelanggan yang sudah tertangani dan mana yang belum tertangani. Kemudian, untuk proses selanjutnya yakni flowchart dari proses input data keluhan pelanggan. Flowchart di atas menjelaskan tentang proses pencatatan data keluhan pelanggan. Dimulai dari bagian humas login ke aplikasi dengan memasukkan username dan password yang sudah tersedia di database. Kemudian, bagian humas sendiri itu menjadi admin. Setelah bagian humas masuk ke aplikasi tersebut, maka bagian humas akan menginputkan data keluhan berupa nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan,
nomor pelanggan, dan keluhan pelanggan yang didapat dari sosial media tersebut. Selanjutnya, data tersebut akan otomatis menyimpan ke database keluhan. Untuk proses selanjutnya, yakni flowchart dari proses penanganan keluhan pelanggan. Flowchart di atas menjelaskan tentang proses penanganan keluhan pelanggan, dimulai dari bagian terkait yang akan login ke aplikasi. Dan pertama, bagian terkait memasukkan username dan password yang sudah tersedia dalam database. Selanjutnya, setelah masuk dalam aplikasi yang pertama muncul adalah form keluhan. Dari form keluhan tersebut, bagian terkait bisa melihat adanya keluhan pelanggan yang sudah tersedia. Setelah itu, bagian akan menunggu hasil dari bagian lapangan. Setelah mendapatkan hasil dari bagian lapangan tersebut, bagian terkait akan mengolah data keluhan menjadi adanya perubahan status penanganan atau belum tertangani. Kemudian, untuk flowchart selanjutnya, yakni flowchart dari proses pembuatan laporan keluhan pelanggan. Menjelaskan tentang sistem pembuatan laporan keluhan pelanggan itu dimulai dari bagian humas yang masuk ke dalam aplikasi untuk melihat hasil penanganan dari bagian terkait. Setelah melihat hasil penanganan, bagian humas akan membuat laporan yang dimana hanya mengklik sebuah button yang dimana secara otomatis akan menjadi sebuah laporan, dan dari laporan inilah sendiri sudah otomatis terisi data dari database. Kemudian untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nureza Umami, NIM 1911080. Terdapat entity relationship diagram, di mana terdapat berupa entitas yaitu tabel user yang memiliki field ID user, username, password, dan juga level. Kemudian entitas ini terhubung ke tabel keluhan untuk membuat sebuah tabel keluhan yang terdiri field yang memiliki field kode keluhan, kode user, nama pengguna, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor pelanggan, tanggal masuk keluhan, isi keluhan, tabel keluhan, kemudian membaca tabel penanganan yang memiliki field kode penanganan, kode user, kode keluhan, tanggal proses keluhan, tanggal keluar keluhan, status penanganan, dan pesan. Dari tabel penanganan, maka akan memproses dari tabel user. Kemudian ada physical data model yang memiliki 3 entitas, terdiri dari tabel user, tabel keluhan, tabel penanganan. Dari tabel user memiliki kode user, username, password, level, kemudian membuat sebuah tabel keluhan, yaitu kode keluhan, kode user, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor pelanggan, tanggal masuk keluhan, dan isi keluhan. Dari tabel keluhan, kemudian akan terbaca ke tabel penanganan. Tabel penanganan berisi kode penanganan, kode user, kode keluhan, tanggal proses keluhan, tanggal keluar keluhan, status penanganan, dan pesan. Dari tabel tersebut akan diakses oleh tabel user. Selanjutnya, terdapat struktur tabel. Yang pertama, tabel user memiliki field kode user, username, password, level, yang memiliki tipe data masing-masing varchar dengan lebar yang berbeda-beda. Yang kedua, ada tabel keluhan yang memiliki field kode keluhan,
kode user, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor pelanggan, tanggal masuk keluhan, isi keluhan. Memiliki tipe data varchar dengan panjang yang berbeda-beda, dengan constraint kode keluhan sebagai primary key, kode user sebagai foreign key. Yang ketiga ada tabel penanganan, memiliki field ID penanganan, ID keluhan, ID user, tanggal proses keluhan, tanggal keluar keluhan, status penanganan, dan pesan dengan tipe data sama yaitu varchar dengan panjang yang berbeda-beda, dengan constraint ID penanganan sebagai primary key, ID keluhan, dan ID user sebagai foreign key. Yang berikutnya ada class diagram. Class diagram ini memiliki 4 tabel entitas. Yang pertama, user. Di sini terdapat kode user, username, password. User dapat login, menampilkan data, menyimpan, menghapus, mengubah, dan memilih. Kemudian ada tabel entitas keluhan. Terdapat kode keluhan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor pelanggan, tanggal masuk keluhan, isi keluhan. Kode entitas keluhan dapat menyimpan, menghapus, mengubah, menampilkan, dan memilih. Yang ketiga terdapat tabel atau entitas penanganan. Terdapat kode penanganan, kode user, tanggal proses keluhan, tanggal keluar keluhan, status penanganan, dan juga pesan. Tabel penanganan dapat menyimpan, menghapus, mengubah, menampilkan, dan memilih. Kemudian yang terakhir ada entitas admin, terdiri dari username dan password. Di sini admin dapat login, menyimpan data, menghapus data, mengubah, menampilkan, dan memilih. Kemudian terdapat UML diagram, yaitu use case diagram. Di sini sebelah kiri ada use case dari user. User di sini dapat melakukan registrasi, kemudian masuk atau login akun. User dapat melihat halaman home atau utama, melaporkan keluhan seperti menampilkan gambar, menginputkan gambar, kemudian melihat detail laporan, merubah laporan, menghapus laporan, dan logout. Dan sebelah kanan terdapat use case admin. Admin dapat login, melihat detail laporan, melihat daftar laporan, menghapus laporan, melihat daftar pelanggan, menghapus daftar pelanggan, merubah status, dan logout. Kemudian terdapat sequence diagram. Di sini terdapat user atau pelanggan. Kemudian terdapat objek dashboard, login, halaman, form keluhan, logout. Di sini pelanggan menjalankan sebuah website terlebih dahulu, maka akan menampilkan sebuah tampilan dashboard. Kemudian pelanggan akan menginputkan username atau password, klik login. Apabila benar, maka menampilkan halaman utama. Apabila pelanggan belum memiliki akun, maka akan kembali lagi ke halaman dashboard. Kemudian halaman main menu, pelanggan dapat memilih menu keluhan, kemudian klik simpan, kemudian mengisi form keluhan. Setelah itu, pelanggan dapat melakukan logout dengan memilih logout. Setelah logout, akan kembali lagi ke halaman dashboard. Dan yang terakhir terdapat user interface atau sebuah tampilan framework. Untuk pertama yaitu tampilan dari login user. Dan yang kedua ada tampilan halaman utama pada form keluhan, yaitu berisi
Form keluhan, tabel keluhan, laporan. Di sini pelanggan akan mengisikan keluhan-keluhan yang didapat atau yang dialami. Kemudian tampilan tabel keluhan. Di sini akan menampilkan seluruh keluhan yang diinputkan. Kemudian ada tampilan menu laporan. Di sini pelanggan dapat mencari laporan-laporan dari bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun kemarin. Kemudian ada tampilan login admin sebagai berikut. Kemudian ada tampilan halaman admin pada menu tabel keluhan. Di sini admin akan memproses segala data yang didapat dari pelanggan. Dan kemudian tampilan halaman admin pada menu tabel laporan. Dan juga di sini akan menampilkan laporan dari tahun kemarin, bulan kemarin, kemudian diolah. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.